jangan berkecil hati. Jangan berkecil. Makanya ragowe berasal dari musik tradisi, ragowe keluar, anggap yo lebih hebat daripada rago. Jangan seperti itu karena musik kita di Bali itu punya nilai-nilai intelektualitas yang tinggi loh. Gitu. Yang dari konteks tiang berkesenian di luar negeri mungkin makanya cara orang busan doe ngai misalnya tiang gending itu di instrumen barat Bali itu celap-celap tiang kemu nak itu udah bisa aja bingung yo boleh gitu jadinya karya kita tuh ditunggu-tunggu oleh mereka gitu karena itu baru menurut mereka gitu. Tapi yang menurut ragau di Bali kan biasa. Tapi kan sing kene beli ragau tuh harus tetap do nak gila baris abo kemo nak main di piano do nak gitu. Ragau tuh membawa Bali yang seutuhnya yang memang sudah berkembang sedemikian rupa hari ini gitu. Sing ya ujung-ujung kemo aja lelamat ngabo kemo main di piano tuh kan buat zaman dulu tuh gitu. Tahun 1 tuh gitu. Oke. Pendekat ini jadi kan tetap ragau berinovasi dengan rasa Bali diaplikasikan ke musik-musik lain gitu model. Ternyata bisa. Dan saling kedang nih modelnya. Ragau di Bali terinspirasi dari ragau di Tungai Gending terinspirasi dari ragau materi-materi ragau di Bali gitu. Makanya jangan pernah berkecil hati berkesenian di Bali. Gitu. Lakukan gen, kesempatan itu pasti akan datang gitu. Wow, don't small heart. Ada sebuah kisah dua pemuda yang ingin membeda. Isu-isu tentang seni budaya yang sering terjadi di sekelilingnya. Obrolan yang penuh motivasi, hangat canda tawa beredukasi. Witu Leon dan Kak Pasek Febra ingin menginspirasi generasinya. Karya anak bangsa jadi pembahasan, motivasi untuk generasinya, agar seni budayanya bertahan. Hanya di jejak pendapat para seniman berpendapat, hanya di jejak pendapat obrolan-obrolan bermanfaat. Hanya di jejak pendapat para seniman berpendapat, hanya di jejak pendapat obrolan-obrolan bermanfaat. Hanya di jejak pendapat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Good morning. How are you tomorrow? No, not tomorrow. Yesterday. Yesterday and pagi meju. Daily activity? Daily activity. Morning fresh, sinubud, Morning yes. fresh ya. No sweet no pie. No sweet. No sweet no running well. Yes. One man not podcast ya. Yes, one man yo. One man. Before Galungan ya. Ya. Before Galungan, after our melalui kebanyakan program, we are take a break. Yes. And kenjal depannya. Wih. Kan normal kita kenyal ya sebagai manusia biasa ya. Itu ya. Kadang-kadang kan mobilitasnya terlalu banyak ya. Iya, kadang-kadang kan malu mengungkapkan rasa capek. Ya kita fun kan, mulai kenyal istirahat malu. Menepi dulu sejenak. Karena umur ya sih. Samuratku banget. Kembali lagi di podcast seni. Yes. Banyak melabelkan seni sana ya tentang suka seni lah. Sudah ya membicarakan seputar dunia kesenian. Kesenian benar. Hari ini kita kedatangan artis internasional ya. yang menyanyikan syukuri apa yang udah jadi udah masif nih Rian. Tukang bapang sih ya. Rian Bandung komposer tukang apa ini kan ada cang ini nelpon beli ancang tiket ali ancang akomodasi di Sayam ya, kan ada samping Kediri ya lo udah bongkar sekarang Kediri kayaknya nggak percaya sih kopi aja dah ini varian Cek Sungkaro sehat ya sehat waras itu penting nih. Itu penting itu. Raja ngelunen. Iya.
Galungan sudah lewat ya. Ya. Yang ke Kuningan juga ya. Rajang. Sementon juga. Ini besok soalnya sudah mengkuningan di Di Laut Tawangkang. balik ya soalnya. Jadi mana aja podcast? Nah. Kamu aja udah schedule ya, wih. Sing nyoba buka sini pesen lopis. Tiba agak kejejal gitu karena So kan podcast sibuk. sing Kita. lain kan. Oke. Podcast. Ya lain podcast. Macet. Benak tim di ini ada dari Mangku. Ada dari baru gitu kan. Ada. Selama ada salah satu tim itu si Barang aja ya kok. Nah, Oke. Wiro Suwano lu. Oke, boy. Oh. Keras. Wiro Suwano. Hai sahabatku. Kita sudah sama. Padahal dia mah pengangguran gitu. Padahal dia mah pengangguran. Wih, Jadi kan. terima kasih tentunya untuk Ya. Rian sudah meluangkan waktu wih, dari sekian banyak kesibukan baik kita dan dia juga dan Benar. sudah hadir di hadapan kita sekarang sosok seniman muda ya Ya. Bali dan sudah lama berkecimpung di Ubud juga beliau. Tadi dapat bocoran Cangku mau ke Syam, ternyata asli Cang kadang Cang ya uli sayang. Oh, cantik. Ya kan? Enggak boleh sayang nih. Ini boleh sayang. Nanti kalau Ternyata ada yang orang tabanan, Iya. cuman maklu di saya. Gitu. Jadi mau keluar aja ya. Jani di Duronegara. Viral aja pada di Facebook. Baik. Ada ya? Oke. Mau kenang di Payangan di Puragung Payangan. Oh, nih bawa lantai dulu. Anu ya? Oh iya nih ya. Itu dia. Oh, itu dia. Sebenarnya anak ragona kene tuh nyewo kan rekam. Upload di Facebook nah pang viral. Tahu viral. Maksudnya di FB Pro. Nah, bi bro slow motion. Apa ya orang yang mau jadi mau dah. Alam interaksi. Kan saya ada wax sih pang lantang bawa tahu. Atau Iya saja. Lu ada sing gitu. Sing ada. Jok udah tahu nah jok. tapi maaf ya yang bodong. Tapi waktu di Payang tuh kan Cidawani yang mengemban. Ya, sudah mani. Aku mau keluar mau boleh ngipet tegak di gambar lo nyang tuh. Wes main depok Cidawani di gini di online lagi. Di apa nanti di YouTube gitu nago. Karena sebelumnya kita sudah podcast sama Jit. Sama inannya. Gitu. Ya. Aslinya itu. Aslinya. Aslinya itu. Bebenah tuh tapi saya Aduh. Gitu san. bebenah tapi saya Banyak tuh tapi sing pangus nen. Aduh, kamu Anu dona le anu nih. Aduh le ya. Aduh tak ingat itu. Adi pasang cah, gak pasang Cina gue lah, udah banyak itu. Penjelek. Udah gitu tuh. Enggak seganggo dong. Wih, sugro aja. Cang tuh ingat kata-kata itu. Iya, tahan man bunyi gitu ya. Cuma kita makamal cimuleh ban, kan man bunyi gitu. Ada. Amang naritmu gitu. Biasa tuh. Kakul jok di mau plastik mak ibu. Biasa tuh bidang. Tapi Bukan kari anu gongka Kari almarhum kalau. Kari nyenang. Dia bertaruh. Nah, itu ngerubuk itu kena munyin kena ni boleh gong belajar kena. Oh kayak gitu. Amang naritmu. nah kemarin udah diceritakan juga ya. Sama beliau. Benar. Iya. Sedikit perjalanannya tentang di Sudamani dan berkeseniannya itu memang intensitasnya. Genetik ya kan, sorry nih secara DNA ada percampuran antara Tabanan, Gianyar dan Tabanan nih. Iya. Iya kan? Ibu uli sayan, Ibu uli bapak dari Baturiti Tabanan. Oke, berarti Itu. intensitasnya lebih kecil. Uli cenit yang body sayan tuh kan dapat sentuhan lah kesenian. Kau kan hidup ya di Iya. daerah Ubud. Benar. Kegiatan apa? Milu di Sudamani nih kau link kelas 2 SMP sana dia. Oh. Kang Suling karena Sudamani butuh tukang suling. Dia sedang nguruk nyulingnya si Pak Koper. Oh, di Osean di berarti itu. Osean. Begitu Pak Koper ngajak ke. Ini kan berangkat saya ke Kanada aja Pak Koper kan. Men ngebok koper. Oke. Apa jokes sih? Pak Kopar tuh dulu pernah menjual suling sama beli Gostejo. Itu cara. Pak Koper. Oh Pak Koper. Ya, Pak Koper orang. Yo ora Kopar yang cado sih. Pak Bingung ya, menyenangkan orang koper. Ya. Oh, Gitu. itu awalnya no. Itu awalnya Sudamani Kang Suling nah sampai kene lah artinya tap itu belajar sampai kenu di kau artinya mesekol kan. Dan banyak hal yang dapat di sana. Pelajaran ilmu kanuragan.
ilmu megamal. Enggak. Kalau berbicara ilmu megamal kan memang nafas itu juga ada korelasinya kan, ada hubungannya kan tentang tempo ragoe engke cara rago ngolah nafas. Contohnya cara yang mengenang itu banyak lemu kenang-kenang kan tergantung masih cara rago kontrol emosi kan. Ya kan? Iya. Apalagi nyuleng kan. Punya Nyuleng, ya. Nyuleng. Segan. Mas sulengnya gitu biasa. Ah. Suleng. Ada suleng lah. Sing awal. Rak ngono melu suleng. Ada bisa tuh tadi dia suleng yan awalnya. Karena Apa memang mengawali dari suleng kan? singa apa namanya? Dupidan ini kan milu masuk ke gong di sayan, ada ke gong anak-anak bukan SD ya. Biasa mau mau itu. gangso mau kenang gitu oreno. Cuma nyuling mulu sing sangat Saya apa yan? Banjar Pandi. Sayan Banjar Pandi sayan pun. Agan ada. Saya ada. Oh, jeneng. Saya gue ngaji. Gong ngaji. Dia dalam Yo jing dalam. gue ngaji dalam daerah. Anak Agung Raka Yudi. Weh, dokter Yudi dong. Oh, Mana aji nih anak? Kena dong. dia keras. Ada. Raga nih, halo dokter Yudi katanya. Coba ya yang bertemu. Halo, Dokter Yudi. Halo dokter Yudi. Oh, saya kau ngaji atau aji dia kan segera Slim lanteng teman-teman. Oh ya. Berkesenian belawar dari apa? Anak-anak dulu. Terus masuk ke ring Sudamani. Ya, kelas 3 SMP. Melanjut juga menempuh pendidikan di Di Golkar. Apa Golkar? Golkar Bali, sekolah seni. Kokar. Aduh. Biasanya ya kerja kacut ngomong cangceng bangsa itu sing sensor. Biasanya kalau sensor. Kelahiran deh, pantainya. Golkar berarti ya gabungan orang-orang seni yang masuk di Golkar. Ya. Aduh. Makasih Cut. Betul. Itu kalian yang masih ikut cara bahasa. Mantap. Golongan Karawetan. Oh, golongan Ya. Karawetan. Ya. Golongan Karawetan. Ya gitu. Senana masuk di karena itu milu di Sudamani, dapat buat senior ngorto pidan masuk di Kokar bareng-bareng gitu, dia ngajak untuk tuh. Beh, tuh nggak masuk di Kokar nah. Asik sana. Sik sana gitu. Padahal nak bapak yang masuk di kene mekanik dan di bengkel. Di kene masuk nah STM lah gitu di bengkel. Bawa berpikir mulai kelas 2 SMP kan sing kalau masuk di Kokar kan mau sekolah magamal gitu. Oh, sekolah Magamal. Sekolah magamal malune kan Ya. semangatnya sekolah magamal. Direstui lah. Ya, ya awal-awal kan biasa. Ada gejolak lah Gini ya. ada lah gini. Nah gitulah modelnya kalau dia apa benar gitu. Stigma itu ya. Karena bapak dan ibu artinya orang tua, keluarga besar sing ada nih. Sing ada seni. Bapaknya bisa ngamar gitu bisa, cuma tidak mendalami bidang itu. Bagamal bidang ganu truno di Batu Riti kan biasa bapak ibu masih ngigal bidang ganu pemudi gitu kan. Cuma tidak dijadikan profesi. Cuma tidak dijadikan profesi dan tidak mendalami lah. Sing lanjut artinya. Oke. Sebuah berkeluarga, sibuk kerja di pariwisata gitu. Pariwisata jalurnya. Tiang kan masih nih ngelalang gitu udah. Kokar lanjut ke Golkar lanjut ke isi dan pasar. Oh. Ya. Jadi dia abian diisi. Nyen man. Kawang. Tahun bulan. Yogi. Jam Rano. Hah? Oh ya Brago. Ibando ajak Mangwin kakak kelas bin 1 tahun. Ada raya. Biasa ya. Nah, ulian dia masih Rago tadi masuk di Golkar. Ada yang Ya, itu. Jak dua tuh, Bando yang Mangwin. Pidan kan SMP. Adi bisa nawang Bando aja. Nah, ini ceritanya SMP Pidan Ragoe angalah timpal dulu tundo. Ajaklah Ragoe muruk si sangar koming. Koming Latundo. Koming Latundo. Saputra. Ditulah ketemu ajak murid-murid Kokar gitu. Ragoe kelas 2 SMP nah. Itu ketemu ajak murid-murid Kokar. Bawa Bando ajak Mangwin tuh kakak. Mau sumpal. Wah. Takon Rago ya. Beli. Yang masuk di Kokar, dadi manteng-anteng beli. Dadi itu masuk gitu ya kok gitu. Wah, asik nah sana dadi manteng-anteng masuk SMA kan dulu. Aku kan Senawang tuh masuk sekolah seni. Saya sing dingah gitu modelnya cuma Motivasi. Motivasi. Aja. Sekan. Pidan gitu. Tak aja Mangwin dak kon Bando. Ingat tuh sampai jadi. Oh, tuh motivasi gitu. Karena mau sumpal dia gitu. Tadi masuk di Kokar, tadi manteng-anteng beli gitu.
tadi gitu. Itu masuk. Masuk Itu itu. masuk di Gokar. Oh, loh ya. Saya ada kepikir ya Bang bisa mengamal sih. Nah, itu salah satunya gitu lah. Cuma mentato gitu cinta mereka. Ah. Cuma tonggo aja di bengkak apa belar cie. Nakal. Ya saya dulu memang belar lah. Saya mulu gitu kan rago nak kenakalan remaja itu dan tuh. Bos ada itu. Ya rago ini bos ada ya. Rago Oh, gitu. bos. Yan mungkin no. Oh, ingat gitu. Oh, ingat. Bat-bata sing gitu. Ya rago bat-bat mangki yo. Gitu. Nyanjang. Rago nyah ya Bapak. Oh, Memang mati benar-benar mengikuti aturan main rumah tangga. Ya gitulah. Di bawah pimpinan Bapak. Bidan dia. Kesana ketemu Imam Winjak Bandor berarti kena sumpah loh. Nah, itu. Kalian ngomong brengsek aja jadi. Buat ini kan dua ge mau gamal lo, dia bisa dua ge enak mau gamal ge. Tuh, itu gawe bidan. zaman tuh becek keren yo ya dulu. Keren ya bidan. Kan kok rago kan beli aja. Mau gamal aja masuk lagi. Ya kan anak-anaknya takut kan gitu. Oh, jadi pionir. Tuh. Mending Yan berapa saudara? Jak dua, adik cewek. Kesenian sih adik. Sing. Jadi suster di Jepang. Susah di Jepang, maksudnya gini. Ini perawat lansia ada yo magain. Oh. Sing ada sama sekali seni sing. Di luar negeri Mas ya? Dia di Jepang. Ya di luar negeri. Di luar negeri ada, ya di luar negeri. Jauh. Ya dolar hidupnya. Hah? Ya dolar hidupnya. Aing sing yo. Dona gitu-gitu. Lah di. Bawa pajak tekan. sampai sampai di ngaji nih sekarang ya. Itu yang menjadi sebuah yang perlu kita pertanyakan nih. Oh. Seorang di Bali berkesenian tradisi awalnya Tuh, udah. sampai ngidang ke luar negeri. Itu jenjangnya sudah diceritakan sama Wayan tadi bersama kita bahwa ada sedikit perjalanan dan proses di sana ya. No? Itu program memang tahunan atau gimana proses sampai yang di titik menjadi seniman di luar. Seru nih. Serius nih obrolannya. Mijak padu nih junior nih. Jangan bagi anjing megedek kan Bang. Padahal lu jadi kacut memenin sebang mereka pakai standar tuh. Saya bingung jangan. Makanya sebang ya kacut. Oh ya. Nah, artinya kan Niko karena ada gamelan, tiang jadi mengajar sebagai dosen tamu lah istilahnya di UBC, University of British Columbia di Kanada. British of Columbia. Iya, itu ada gamelan yang diprakarsai oleh Pak Michael Dancer. Itu uling tahun 96 ragane ngajen itu. Nah, bawa gambalannya kemu gitu. Dan ragane ane apa dane mengkoordinir lah kelas gamelan itu, dan dari tahun 2000 sudah ada 3 orang sebelum tiang yang mengajar di sana, mengajar gamelannya. Di Walid, Pak Sudirano, dan di Balot. Gitu. Karena program Niko kan ada semacam sponsor atau beasiswa lah dari kampus Niko, makanya bisa mendatangkan seniman Bali ke sana gitu. Nah, kebetulan di tahun 2022 Tiang dihubungi oleh Pak Michael Dancer berdasarkan rekomendasi dari beberapa senior lah di Bali. Kenalannya Pak Michael Dancer gitu. Ragane mencari kandidat untuk bisa diundang ke Kanada mengajar dan belajar di kampus. Gitu. Kebetulan Tiang dihubungi oleh Ragane dan ya berangkatlah di tahun 2022 Oktober. Gitu. 2022 jadi 2025. 3 tahun. Ya, 3 tahun. hampir 3 tahun. Lupang keluar yang mulai. Selama 3 tahun itu. Ya. Ngajar gamelan Bali tuh. Mengajar gamelan Bali. Menari. Gamelan itu gamelan Semenandano, menari. Masih iso dari Kejut ya. si om gamelan. Semenandano. Semenandano gamelannya itu termasuk Semenandano ane awal-awal lah. Tahun 86 mas ane Pak Michael beli itu. Kan sebenarnya awal-awal oke 86.
gamelan Semarang Danau. Kau kan di gamelan baru tuh. Oh, iya. Dibuatnya baru, artinya diciptakannya baru, dalam tanda kutip diciptakan karena penggabungan Gong Kebiar jak Semar Pugulengan. Diciptakan sekitar tahun 85 oleh Bapak Iwayan Bratau. Pak Wayan Berto. ya. Sesepuh ya. di Denpasar Denpasar, gitu. Karena bidan kone sendra tari kampus isi dua-dua nggak gamelan. Gong Kebiar atau Gong Gede ajak Semar Pugulengan. Yang dayang-dayang su Semar Pugulengan, yang raksasa su Gong Kebiar gitu deh. Makanya digabungkan lah, pasti dua-dua nggak gamelan setiap pentas digabungkan lah Instrumentalnya. Instrumennya digabungkan jadi gamelan Semarang Danau. Gabungan antara Gong Kebiar dan Semar Pugulengan. 86 sudah ada di Tahun 86 Michael Tenser beli yo gamelan Semarang Danau. Oke. Dibawa ke sana. Dia bawa ke Amerika pertama. Karena Amerika. Michael Tenser kan asli Amerika. Itu yo gamelan itu pertama kan ngajian itu di kampus di Amerika yang sama dengan kampusnya. Begitu ketika ia pindah ke Kanada, dibawalah gamelan itu tahun 96 gitu. 96 jadi 2025. Tahun tuh, Bu. Banyak tahun, 20 ya. 19 tahunan ya ada. Puluh tahun ya. 10 tahun itu. 11 tahun. Gitu. Michael Tenser tuh sosok yang terkenal ya, yang memiliki peran penting dalam perkembangan seni di internasional, seni Bali khususnya. Beliau ya memiliki banyak rekan di Bali. Iya, karena dari tahun 77 kalau nggak salah, Ragane sudah belajar gamelan di Bali. Ke Bali pertama kali belajar gamelan di Bali, menulis banyak artikel, buku tentang gamelan Bali. Apa perbedaannya Yan ngajin itu aja berkesenian di Bali ya? Banyak perbedaannya. Maksudnya uling hijau yang lain ya bingung dia. Uling ngajin lemon lah kadang kan yang cara di Bali orang ngajin lemon kan karena yang cara ragu orang di ini itu lingkungan nih. Gua pasti sering mendengar gamelan. Salah satunya itu. Dengan orang yang memang buta dengan gamelan. Ya betul. Ya jelas tuh faktor utama. Yen menurut tiangnya karena tiang pengalaman mesti ngajian anak-anak di Bali, ngajian sekolah-sekolah di Banjar-Banjar. Niko sangat berpengaruh karena nak Bali niko uling jengah pasang pun ningah gamelan. Benar. Odalan dan lain sebagainya. Terus uling cenik lah lahir pun ningah gamelan. Sedikit tidak alam bawah sadarnya itu sudah merangkum entah itu melodi, entah itu cara bermain, foto gamelan itu kan sudah tidak sadar anak-anak itu di Bali sudah ini yang itu kan sing. Memang mereka kebanyakan mahasiswa nih ajintiangnya kebanyakan mahasiswa musik. Jurusan musik. Oke, jurusan musik di kampus. Karena di kampus Banten jurusan musik piano, yo ada nih melajah piano, ada nih melajah biola, ada nih melajah trompet dan lain sebagainya. Komposer juga banyak gitu. Tapi yo sing tayan sing nawang gamelan. Sing tayan yo ningah. Sebagian besar ada memang yang sudah tahu apa itu gamelan. Gamelan secara pengetahuan ya. Secara pengetahuan karena kan ada kelas musik world music itu. Artinya kelas musik dunia. Musik dunia ya. Teori ya, seminar lah gitu. Oke. Dan banyak dari mereka yang sudah pernah ngambil kelas itu, disinggung lah sedikit tentang gamelan musik Afrika. Oh berarti gamelan tuh masuk di dalam world musik di sana ya? Ya. Gamelan Bali maksudnya. Gamelan Bali dah di Indonesia, musik Indonesia musik lah. Indonesia. Dan gamelan Bali sudah pasti karena di kampus ada gamelan Bali tuh. Gitu. Oke. Sudah ngajarnya dari segi praktek nih Madu. Ada plus minus nih. Karena di Bali nih kok memang ya sudah tahu anak-anak itu sudah tahu gamelan tapi prinsip-prinsip musik itu dia belum tahu. Apa medan tempo, apa medan dinamika, apa medan ritme, dia kena nawang anak-anak. Benar. Oke. Ya, yuk main kan yo malu. Benar. Dikten kan Blang gitu modelnya dan itu sah-sah saja, itu bagian dari prosesnya kan kita. Ien mahasiswa di kampus di Kanada, iya tuh mau nawang prinsip-prinsip musik. Dan artinya kan di seluruh dunia nih tempo itu kan banyak patuh. Yes. Raga udah asal nak ngomong tempo pasti gitulah artinya berbicara kaitannya dengan waktu dan
sejalannya lagu gitu. Dinamika keras lirih itu kan biasa bonawang ya tuh. Ditu aluh diange ngajin gitu. Jadi tinggal menin teknik ya kan artinya kan baru nih nak sedang kan cara ngisi yang panggul. Atau aja masih ini. Ya cuma ini kan bertanya ya nulis. Sing perlu dah gong. Alami ya alami yo beja keno bener gen yo ngisang panggul gitu. Yang itu kan nu demonstrasi malu ngalih lima nya pang megede gitu kadang-kadang nak ngak gitu ngoyong. Gitu model. Dan cara tayan ya dong. Iya. Tayan yo kene. Nang pemain biola nak jadi urin ngisang panggul nak biasa kene jadi kene urin kan berbeda. Kene ya kene. Ada lah jadi banyak ada di jok nya ya. Sing berangkum ya. Di jok. Segitu lah. Panjang nih kawan. Oke. Perbedaan mendasarnya itu. Perbedaan mendasarnya artinya yang nasar grup itu perbedaannya. Yo di teknik yo memang harus mekelu proses nih. Di teknik. Tapi di pengertian terhadap musik itu sudah paham. lebih cepat yo mengerti. Yang ngomong ada yang dek tempo nih gitu. Ini kan ada yang dek tempo. Apa tempo tuh gitu ya. Ya. Oke. Ya. Berarti kalau bisa dilihat secara pengetahuan di dunia barat itu memang sebelum praktek itu dia memang dikasih pemahaman secara teoristis berarti ya no? Bisa dibilang ya no? Budayanya memang seperti itu. Makanya yang cara ragoe di Bali metode pengajaran itu kan beda, mau guru panggul, mau guru kuping, jadi kan put kan gitu model itu. Yang di Bali ngajin sekolah anak-anak di Bali. Yang itu harus jelas ya malu. Ragoe menjelaskannya gamelan, ini ada gangso, ini ada riong, ini caranya main, ini yo yang dari di satu kesatuan, ini melodi itu ada jegok, ada jublak, ada penyacah main pendo, jegok jublak main pok. Jagoannya main pok itu misalnya gitu. Ya. Oh memberikan pemaparan seperti itu ya no? Ya itu malu. Harus bang yo backgroundnya malu. Oke. Jadi gitu kan bingung ya doa. Bone gitu. Kan caranya cara kerja musiknya nih gitu. Secara nada? Yang secara nada kan hampir mirip ajak barat. Kan sebenarnya kan 7 nada ya. Artinya mirip lah ajak barat 12 nada cuma yang kunci itu tetap ya main 7 nada gitu. Do re mi fa sol la si do itu kan tetap ya patuh gitu. Cuma yang sing tahan nganggu tuh tetap Bali neng nung gitu angon ini ngajar kadang-kadang nomor nomor 1, nomor 2, nomor 1 ning, nomor 2 nong, nomor 3 neng gitu. Ketika ada perubahan laras menggunakan senada tetap pakai kodong nomor yang juga. Lebih gampang untuk metode pengajaran gitu. Dan dia paham ya dengan paham, konsep seperti itu ya? Ya, tapi kita mau ngalih-ngalih karena kan berbeda cara pendekatan raga terhadap musik itu berbeda di Bali aja di barat secara umum nih. Kalau di Bali kan tradisi oral modelnya. Uleng dingahang, uleng main gitu kan. Ini kan terbiasa dengan teks, skor gitu. Jadi ini pengalaman yo belajar di sebuah grup tuh berbeda. Yang biasanya yang orkestra di barat tuh per instrumen bang yo kertas. Ini pemain kene kertas ini gitu. Pelajaran cuma gitu. Hari Minggu latihan pok. Lek gitu jauhnya. Tulis kertas ya. Tulis konduktor ya. Yang benar jauhnya gitu. Kira gitu ya. Yang cara raga di Bali kan harus grup main. Ya. Latihan tuh secara komunal grup. Ya, secara komunal. Cut, apa Kang Song mulai? Saya mungkin. Ya, apa trompong mulai itu. Saya mungkin gitu. Tukang gong apa mulai gitu. Sing idang gitu raga di Bali. Gan gong. Ya. Iya. Udah jujur, udah murah juga kayak ini ada mau apa lah gitu. Yang itu semakin banyak pertemuan semakin bagaimana tuh memang metode pengajaran yang tuh berbeda. Rago yang itu yang tetap cara Bali ya. Oh, masih ya biasa aja demonstrasi. Pokoknya muruk ngesap, ingat pentas gitu. Itu sistem. Yang cara yo kan sing yo maco yo. Asal benar kan tulis itu benar yang maco, benar pementasnya gitu. Oke. Yang raga di Bali kan sing proses tuh. Jadi muruk
kawit ene begitu, ben sap, ben muruk, Ben tambah ane. mendek. Minggu depan tambah mendek kan gitu. Metode. Metodenya mengingat ada ini ya. Bukan membaca di kelas gamelan itu. Oke, Gitu. oke. Makanya itu hal yang baru menurut dia. Menurut yo. Menurut dia itu hal yang baru. Makanya yang masih menerapkan pola itu, tapi dengan sedikit apa modelnya penyesuaian. Misalnya jadi muruk mone gitu rekam yang boh, nih gangso polos, nih gitu rekam, nih gangso sanksi, nih gitu. Misalnya bang yo tuh rekam nih, pang yo sing sap di pertemuan selanjutnya gitu. Oh, itu disuruh Ian mendengarkan di rumah ya. Gitu kadang-kadang gitu. Ado nih lagi gitu, ado nih catetin yo kadang-kadang. Catetin yo pendidi artinya yo ngelah sistem Caranya pencatat sendiri, cara nomor kadang-kadang ngono gitu. Membahasakan itu ya dia dengan caranya sendiri. Gitu. Ado masih muridnya gitu. Tapi tetap orang dia tadi nyatat, tapi ngangon melajah, sih ngangon main gitu. Bang Yane Oh, tension iya. gitu yo. Ya, harus. Pasing di pentas sih oke, ini ada yang menggambar. Ya. Kan dia mah buat apa ngalih kelas gamelan yang gitu model. Nah, ini menarik. Berarti diapresiasi nggak metode yang seperti itu? Kan kalau kita lihat, sorry nih ya, pandangan saya itu kan tradisi banget cara yang ngajin. Ya anggaplah tradisi banget. Padahal kan itu Benar. metode gamelan Bali memang seperti itu. Ya. Diapresiasi di sana? Eh, Apa pernah ada yang apa nih sih kita ya? ada beberapa murid tuh aneh sing idang nerimo. Maklo yo proses untuk menerima metode itu. Tapi sebagian besar murid itu berterima kasih malah. Karena itu adalah hal yang baru menurut dia. Iya sing taen melajah mengingat tuh. Iya melajah maco kan luing sini. Gitu. Bahkan taen dia nge survei nih. Ada salah satu tugas kuliah modelnya. Iya. Nge survei. Coba takon dia nih. Murid dia nih survei dia nih. Iya. Apa cuman di kelas nih. Apa hal nih baru nih bakal di kelas. Sebagian besar murid itu jawabannya adalah hal yang baru yang saya dapat di sini adalah latihan mengingat gitu ya. Dan perasaan berkomunitas. Tuh, karena kan kebanyakan Interaksi itu ya. kan Individual ya? individualis. Interaksi Yo. sosial. Ya. Berarti kan yang tole ya rago mengasang modelnya nargan sing taen ke Mosi gitu. Berarti nak itu bisa menggambar Bali padahal sing taen ke Bali sih gitu udah dendo. Ya. Ya. Nah, ini menarik Ben. Yang lebih dalam rago membahas nih. Yo kebanyakan seko-seko di luar tuh menurut pandangan tiang. Iya. Mungkin orang lain berbeda. Duag hebat-hebat menggambar. Cuma ngerasang dulu. Engken rasane rago menggambar di puro. Ada nak mebakti, ada nak ngeleneng, ada nak kene, ada nak keto, ada nak cilik ngeling nih gitu ya sing namang. Ambience yang seperti itu Ya, dia ambience yang seperti itu dia tidak merasakan. Gitu, ingat ya. Ingat yang cerita Pak Dewalid niki, kita kan ngajian masih di luar negeri di Boston. Kita bawa ngalih gending apa gitu modelnya. Coba bayangkan di Anda ini sedang menggambar di depan pura gitu. Apa itu pura gitu? Kita murid. Nah pura nak sing namang. Iya. Kan carane Kalau mengimajinasikan Ya, dirinya bahwa itu di ada. pura. di salah satu wawancara raganya ada di buku tuh raganya. Dibukukan doh. Itu pernyataan raga itu. Benar sih gitu kena. Raga aja nih cara tiangan itu kadang-kadang video banyak yang mulai dia malu. Oke. Pendekatannya melalui visual dulu. Ya, visual malu nih yang dibalik ini nak gambar. Nih puro ada nih gitu. Ini igal-igal nih. Kene yo gitu. Tuh pendekatan. Makanya gitulah. Itu perbedaannya. Yang secara lebih mendalam nih yang berkaitan dengan rasa abad-abadan gitu-gitu. Ya benar aja ya menggambar. Secara teknik benar aja. Benar aja secara gending lu. Cuma perasaan itu. Memang jiwa ya. Ya. Sing dah. Man caranya nak Benar. Memang di Bali yang kian deh itu kemudian. Berarti itu bisa dibilang seni itu tidak ada benar salah, itu bagian dari itu ya? Patut. Ya. Ya kan? Ya. Siapapun bisa belajar.
Ya, ya. Gitu. Cara jani itu nak orang, wah cak boleh aja magamal benam bisa yo dua gen agak dua gang yo, minta kok yo dua gen lima bali, tapi ya mungkin kalau di lima Bali, mau intan ya Bang Solas, singdangnya ada di lima Bali itu. Maksud dari gini yang itu apa yang lebih gini ya, contoh lebih konkret itu. Irago tuh di Bali dasarnya kuat gitu. Artinya kan banyak ketakutan oleh orang-orang di Bali bahwa kesenian kita jika dibawa ke sana itu akan apa adanya modelnya cara pindah tangan dari kesenian itu gitu. Oh, oke. Bisa dua yo nyen mengamal cek yo kayak yang di Bali menurut ya. Nah mungkin itu omongan di warung tuh gitu. Di warung ya yang sengkan mengamal gitu. Ya, ketika kita pikirkan itu dalam-dalam kan di Bali ini kok keseniannya hidup kan karena ada karena berkaitan erat dengan agama ragawe. Kepercayaan ragawe. Ya. Yang percaya orang kan di ini dong maksudnya. Rasa Nah, sing di ini itu modelnya. Ketika raga sudah percaya terhadap sesuatu, maka raga itu akan melakukannya dengan tanpa ada paksaan, dengan tulus ikhlas gitu. Jadi ketika kepercayaan raga itu berkaitan erat dengan seni, otomatis seni itu akan hidup gitu. Iya. Dini. Mungkin raga ngajen boleh di Bali tetap kalau hidup seni ya gitu. Saya mungkin gini. Saya mungkin kalau nanti gitu. Jangan ngelah gini keyakinan tuh gitu. Setuju. Ya. Setuju. Oh sempat berarti di telinga Hayan ada nak ngomong gitu. Aduh. Oh iya dua mengamal itu. Pak Dan mengamal sing Gitu. Berarti kesenian Bali di sana tuh favorit enggak Yan? Ya menurut dari sudut pandang Yan. Yang favorit nih kok karena subjektif. Ya. Artinya diapresiasi ya karena selain unik memang apa dane gamelan Bali itu kan banyak hal-hal yang memang apa intelektual di dalamnya gitu. Makanya peneliti-peneliti luar gitu yo teman yang meneliti gamelan Bali karena banyak hal-hal yang bisa digali gitu. Selain memang tampilannya memukau gitu lah modelnya. Nak apa dane tingitang cuma gamal ngutek becat gitu gitu. Dengan tempo yang sanksi dengan tempo yang becah gitu itu daya tarik kene yang kasat mata dan kasat telinga itu daya tariknya itu, tapi di balik itu cara kerjanya gimana, apa nih mendasari nih gede-gede ke kene gitu. Itu gayan peneliti itu gitu. Yang gayan penonton kan cuma menikmati kan outputnya. Gitu. Ya, yang bisa dilihat dan bisa didengar. Bisa nyinyir gak? Sing. Oh, Tadi itu saya kadang-kadang. Saya udah nyinyir. Oh, sudah itu kok. Cuma balik panggil balik. Balik aja ya. Halo, itu. Lu asyik tuh. Ya, dan apresiasi. Yang sebagai pelaku di panggung ya dengan enjoy berekspresi dan di panggung. Itu. Berarti yang Banten Gong tuh yang kantong itu ya. Wah, Rago merangkak. Di mana plot twist yang sangat luar biasa nih. Ini plot twist. Rago sih gak mikir Rago kalau udah Yang sangat dari Kacut, imajinasi yang sangat luar biasa dari Kacut. Nih plot twist yang kadang-kadang sedang namang. Aduh. Nih. Banten Gong di luar negeri. Coba bayangkan. Tapi ada serati di dia. Ada serati di dia. Aduh. Si Bang Marilen. Ya, tapi memang secara ritual kan memang harus dipertanyakan seperti itu ya. Karena kita di Bali seperti itu. Nah, gitu. Aduh. Itu bisa jadi kayak Banten Gong. Nawan kau dan nawan pas anu nyenyong. Aduh, masa Kleng. Welcome sih gitu. Kedatangan. Arifal. Kedatangan. Get out from my body, get out sih gitu. Karena iya orang kan ngebayoin anu gamal tuh kan
mau bayu aja yang gitu yang taksu. Orang meninggal jirnang tong nang monto kan belen ketag bayu kadang kan. Ya, ya nak tetap. Ya nak apa dah nih memperhatikan ya nak peka. Ya sing ya. Oh gitu. Ya. Menyambung orto tadi, Banten Gong. Yang biasa yang mau Banten itu. Oh, sekan ya? Setiap pentas pasti canang, canang dan buah gitu model. Oh berarti sesidanian itu? Ya, ngapor kok canang kamu. Canang benji busung klausi dah. Ya. Kan awet tuh. Ngapor aku klub aku kopor apa kamu. Gitu. Ngelah canang itu. Pak, keren Pak. Dengan sing canang biasa dan canang jet gua dulu. Ya, artinya dengan stok untuk beberapa waktu. Ya, bertahun-tahun, 1 tahun. Jadi mulai ben ngalih canang. Asap ngabo. Asap ngabo. Siap mau gamal pasti rago. Oh, di Jo sesun apa namanya di Jo ya rago dari nak Bali itu pasti yo. Langkir ngabo? Langkir udah koper bawa sana. Ya. Gitu. Ya sih. Karena keyakin rago kan mana Tuhan tuh memang ada. Aku ben Serrano tuh yang cara Banggong gitu. Karena kan yang dari kayu kerawang tuh kan media tuh di sana. Ngolah energi dia kan gitu. Tetap yang Banten gitu. Modelnya ketika pertama kali nuasen jelas muridnya nih nak apa dah nih instrumennya nak dihormati di Bali. Ragong lah hari khusus untuk instrumennya di Bali. Pak Gurut kan iya benar lauton. Dan sing tadi poda nih ngelangkin gamala. Etika. Sing tadi ngadur gamala, sing tadi nyejak panggul gitu misal. Oh sampai sedetail itu oren ya no? Oh yang sing gitu, ya kan sing nawang. Ya ini kan mulai cenik boren. Dong lagi sing tadi ngelangkin betul. Ya itu kan nak sing nawang ya. Instrumen itu dianggap nah ada instrumen musik lain ane tegak no gitu terus jime gitu. Oh iya. Tegak no ya rago kenang tegak. Pukul lo peleng nih. Sing tadi gitu. Benar. Jelasan sih iya gitu. Ya kan diajar. Itu salah satu nih nak Bali itu orang etika dan estetikanya ya pasti tetap dijaga ya. Itu boh. Tetap sebelum pentas yang ngatur mbok canang si bungo artinya buah jajo gitu. Tetap tuh dan jelas mbok si murid deh. Ini cara rago di Bali menghormati instrumen. Ada dewa nih instrumen ini gitu modelnya. Sebelum pentas rago minta izin dan gini gitu. Jelas sih yo. Dengan di dunia barat berbicara tentang ketuhanan. Apalagi kita gamelan rago ngelah dewa nih. Kita di Bali dan saya sangat agree dengan itu. Saya sangat setuju dengan hal itu. Ada dewa nih. Dan yang di barat berbicara seperti itu. Dia aja manggut-manggut kan ya? Iya. Apa ada kajian dari dia pertanyaan-pertanyaannya lebih kritis? Kadang-kadang ada. Apa dane? Tapi sebagian besar sih yo karena yo menghormati, yo respectnya dan toleransi di sana itu kan tinggi masih gitu. Modelnya yang tetap ngurangkan biasa metirto sebelum pentas we. Yen apa dane? Dia nak kalau metirto modelnya air kene lah suci setelah matur itu orientanya yo yang cika milu tadi yang sing milu sing oke. Ah, yang sing tayan makso maro nak itu mau gamal harus yo mau gamal nu sing tayan dia masuk. Oke ya. Apa ya kepercayaan yang ci dot tadi gitu. Yang rago kan gitu di Bali kan benar. Bukannya maro tito nak harus masuk Hindu gitu kan sing ada gitu rago di Bali. Ya gitu. betul. Dan sebagian besar masih yo kan ada nih ingin tahu masih. Ingin tahu Adi bisa gitu dia enak di Bali gitu apakah ini sebatas nih kan upacara nih gitu model apakah setiap hari cingai upacara gini gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu biasa kadang-kadang pertanyaannya sing bisa nyawab deh yo gini takon gini yo contohnya pertanyaan sederhana ane sing bisa rago nyawab gitu misalnya kan bo jelas mo tuh ini ada hari gamelan biasanya itu apa dan rago bersih gamelan Banten nih oto nang dewane kene andune kene begitu Adi bisa hari Sabtu gitu ya aku jawab rago coba apa jawab nah coba do pikir do ngono lho dini hari Sabtu jane nak ibi di selama kudang jam nih play
Anak-anak selisih waktu. Gitu. Oh ya sih yang tempe-tempe kengken kan carane goreng. Simpel kan? Oh. Ya rago kan sing tak minta kawan gitu sih dua-dua. Adi bisa ada Sabtu dua menurut. Iya sih. Tak kau jawab kan dua yang pun rago minta kawan gitu pasti jawab nih anak melo gitu lebih dan. Ya. Nah, berarti di sini ada motivasi dan daya dorong bahwa Ian ingin belajar lebih dalam berarti secara filosofinya ya. Nah, Bukan sebagai pelaku kan berarti yo. gitu pada Den ya. Terpaksa rago belajar. Rago lah PR Den kan. Oh gitu. Wih, jadi ada anak kon kan kita ada Den kan. Dan itu yang cari tahu. Oh, itu. Itu udah Den ya. Gitu, Bo. Wih ya, dia bisa hari Sabtu dia itu benar. Cara nyela rago kan nawang kebanyakan rago itu kan nak nawang apa dane? Dasar apa tuh dane? Sisen kan tawang. Benar. Padahal cara dia panel gamal kan nak isi itu panel di itu. Iya. Ramayana cerita. Tuh takon Gitu. tuh. Takon kan dia. Ini apa artinya ini gitu. Oh, ini nak dari cerita Ramayana untuk kan aku bisa masaud. Iya. Cara nawang ini apa nih? Oh, ini anu men. Untuk kan. Adi bisa takon sekian dia. Adi bisa Ramayana ngono dia. Adi sing cerita dia. Jangan masaud tuh. Wih. Mungkin ragone yang kurang tahu gitu loh. Iya, Mungkin iya. nak ada lingsir di Bali itu nawang Adi bisa gitu. Tapi rago kan sing keditu pelajar. Belajar nih. Benar. Merasa terpukul ya, Yan? Wah, tercedis. Tercedis. Tuh, ada backsound. Ada bahasa gitu. Tercedis. Apa tercumpa? Tercumpa. Segan. Kadang-kadang kita mau kadang-kadang berpikir aku mana. Ya, belum lagi bono udah di nak Bali ini nak itu kena ya. Ajo. Karena kene apa dane rago tuh merepresentasikan Bali. Ya. Tapi rago tuh pendidik gitu. Secara individu. Nah, secara individu, itu kadang-kadang susah rago. Yang rago orang menonyang nak Bali setuju aja nih orang rago. Aja sing sesuai kapasitas ya berbicara seperti itu dari ini. Iya, gitu benar deh. Tapi rago mencoba untuk mengeneralisasi membelipat bibit. Mengeneralisasi tuh apa ya statement rago itu pangnya kene. Apa relevan aja di Bali. Relevan aja di Bali. Yang dia ke Bali, ben mani minta kon di Bali. Nak le ada nyaut kan? Oke. Nih rago beli ada dene. Tetap rago setiap rago misalnya ada undangan berbicara tentang gamelan Bali gitu di kelas-kelas lain gitu. Tetap rago orang nih nak perspektif satu orang Bali nah. Ya. Berdasarkan pengalaman rago pribadi gitu, rago tetap. Ada taladan berarti ada taladan. Ben mani ke Bali, minta kon sedak lene B ada jawab, cang jawab A ini bin pilih gitu, pancing gitu. Oke. Akhirnya rago talad malu. Gitu. Makanya rago tuh merasa agak ada beban di pundak rago karena rago merepresentasikan seniman Bali gitu. Wow. Mentalnya luar biasa berarti ini, Cun. Ya. Ya ndok mentalnya kabur memulai kan benar ge. Kabur. Mentok orang mau gamelan gitu. Ini nganggo mesin sih ngaine. Apa nganggo handmade, apa weekend. Kan ada berarti seperti itu Ya. Ada. Harusnya bisa sih menjawab kan. Iya. Pengetahuannya harus sampai di sana juga berarti ya secara langsung. Sing ulah nawang seni dalam artian ngajen megamel kan gitu dan. Iya. Ya, pengetahuannya kan harus Apalagi harus menyampaikan dengan bahasa yang berbeda. Bahasa Inggris itu modelnya. Ya. Nengel, apa nengel? Almas going to the ground. Gitu. No. Apa dan ini? Sing ado tuh. Sing ado bahasa Inggris. Bom tak kon rago sing dimbar rago. Masuk angin sing ado bahasa Inggrisnya. Oke. Win in. Sing ado itu istilah. Masa sing ado istilah itu? Indonesia kan lah penyakit masuk angin itu. Oke, dekat. Dengel bahasa ado bahasa Inggrisnya, Bo. Coba apa bahasa Inggrisnya? Saya ada bahasa Indonesia aja, saya ada dengelnya apa. Nah, ngomong-ngomong tentang kebudayaan jadinya ya. Beda seperti itu. Berarti beradaptasi yang itu tuh. Iya, pertama tuh stres lah gue. Culture shock. Culture shock lah modelnya. Karena culture shock apa nih, Yan? Pertama bahasa apa jelas tuh. Jelas. Sing bahasa general Inggris pakai bahasa Inggris. Cuma kan rago kan sing sing 100% ya sing fluent banget yo. Sing kene. Mana pergaulan di Bandung jak mangwin kan yes thank you so much deh. Gitu modelnya. Dan artinya kan kebetulan masih
apa dan selamat yang di Sudomani nih kok kan banyak bersentuhan dengan Ya, boleh. sore belajar mengamal gitu. Ditulah ngintip pidan. Oh. Ini kan cara ane ngajin boleh mengamal. Apa kan kosakata ane diperlukan. Oh. Gitu. Ada yang ngendik, kan cara ane orang tuh. Becat nih, kan cara ane orang. Tuh rago ngintip pidan di Sudomani. Makanya ketika rago diundang kemu, buat sedikit modal Ada untuk bisik, ngajin mengamal. Untuk hidup sehari-hari nonen. Saja, no, donen berbicara di satu tempat ya. Gitu. Waduh, kan sing 24 jam yang dituh. Di Tongos mengamal itu gitu. Minimarket bisa. Ngau gitu model. Nah, ada nih bensik nih beruntung lah di Ubud nah pariwisata do rago kelih di Sayan kan. Nah, sedikit tidak nih bisa lah tak yes no tuh gitu. Makanya sampai di sana itu yang paling merasa kesenjangan apa dah nih bahasa do rago sing nawang mereka ditu do ajak aku kumpul ken seko artinya melalui ke bar gitu minum-minum cek nyongkok rago dibucu sing nawang apa yo orang lo mau orang itu ngerti rago ngerti bedik model tapi kadang-kadang kan Kenyaut tentu. ya ungkapan rago di tongkrongan dengan yang formal kan berbeda. Bener. Ada hal-hal nih rago mulo sing paham gitu. Belum paham waktu itu makanya ya agak stres lah dek gitu model. Selain itu juga budaya. Balik membanding rago bingung rago budaya serba praktis, serba cepat, serba on time. Praktis cepat on time. Itu gitu. Artinya mulai dimudahkan rago mengurus apapun di kehidupan sehari-hari mulai dimudahkan rago. Ada maki Japang, ya besar sih itu doh. Sing kita artinya kan. Nah kita mau modelnya cara contoh kecil nih. Akses kijo aloh nganggo bus. Ada kendaraan umum tuh bocah diatur gitu. Ya. Ngurus kene ngurus gitu tuh gampang online. Sekan aja online ngidang dah online. Ini kan orang kan online. Ben isi fotokopi KTP berana. Katanya elektrik Ya gitu. Nah gitulah. Itu perbedaan itu yang saya perlu adaptasi gitu. Bugut gua kacut besi bayu kuak. Nah, jawabin bede. Nah, saat yang nganu gambalang Ben, kembali ke gambalan yo. Kan ada maintenance nih. Yang terjun apa yang kan saya ada kerusakan di gambar gitu. Biasa tali pegat, do biasa. Harus bisa. Ngirim berarti itu yang bali ya. Apa ada stok di tuatinnya? Tali tali kan itu. Ada itu ya. Ada tali. Kepeh itu modelnya gang. Long selama yang itu sing daen ada gang malang long. Sing daen panggul banyak kan biasa. Oh iya. Oh, dagang panggul ada ya. Ayang ni Rian mulai kembali bisa dah dimpu gambar ya. Menganta pengbantan bisa, menyai gambar bisa, memantra bisa, ngajar bisa. Ting udah aja. Nyepo. Ya kan nah halal kecil gitu kan sing dawang yong. Ya. Sebagai dosen juga di sana. Terus kemudian tepuk asalnya nah gambarnya kan gitu modelnya. Pasti kan harus melihat juga masih praboteng kan gitu dia. Lakukannya itu ya. Tetap tuh, tapi artinya asung karo sampai jani itu nulah dari dingah ngamalnya, sing lah bos kene sana, tapi perlu sebenarnya itu panguran, sing kene sing karena ilmu itu, itu panguran, ben ngirim kak pandai sukertor, ben kayak angon lah malu, angon malu. Kalau seandainya disuruh orang sana sing idang yo, sing bisa yo. Ada bisa mangur gamalang. Boleh lemau itu. Pak Win ada. Win Vitali, tapi yo di Amerika. Pidan tayen tuh Pak Win itu mangur gamalan di Kanada. Kan pren aja Pak Michael. Pak Michael ya. Ore ini yo, mangur gamalan. Teko kamu ke Kanada. Dan dia itu memang belajar di Bali sampai dia bisa. Ya, belajar di Bali. Kalau belajar di Bali dan metodenya tuh cek ukurnya kan yo nganggo alat ukur dulu model. Yang digital. Ya, yang cara di Bali kan pidando nu ngandalang kuping nak. Zaman-zaman yo melajah mai. Zaman-zaman tahun 90 itu kan sing ado nen teknologi canggih gitu. Dini. Ya. Cen canggih yang nganggo indera pendengaran apa nganggo teknologi? Ya menurut Yan.
Jangan dingah. Berat nih. Nah sebagai dosen lah. Sing artinya canggih pado ngelah kene. Enggak, karena kalau kita dibeli ampuran tidak potong ya. Ampuran di teman-teman ya tidak potong. Karena kalau bilang pakai Indra tuh sing nganggo digital, sing nganggo alat teknologi, dibilang primitif kita. Aneh orang itunya. Masyarakat kita sendiri. Sing menurut maksud dia yang orang teknologi canggih itu nang apa dane berdasarkan kene perkembangan zaman nih malu. Pada saat itu. Ya, pada saat itu ya. Tapi lu kata canggih itu apa sebenarnya? Nah, gue jadi. Coba dibedahnya nih, Coba dibedahnya. Mungkin lebih hebat, mungkin lebih Hebat, dianggap lebih mumpuni mungkin. Ya, tapi kan acaranya hebat dan mumpuni itu masih berbeda ada, Bu. Oh, masih subjektif Ya, kok. ya menurut aku hebat nak lingkir di Bali itu bidang ngidang nganggo kuping ngene yang gamal. Tapi alatnya belum mumpuni mekelo prosesnya tadi. Kecanggihan itu kan nak mempermudah ragawe. Benar. Gitu. Cara nganggo green do, bidang nganggo surut mancan mangan abesek gamal we ngalang mukul banjar banjar gitu. Oke. Jadi nganggo green do kan snap Ya, efisiensi ya. Efisiensi. Gitu. Kecanggihan teknologi itu berdampak pada efisiensi. Gitu dari. Ya. Yang pidan atau nang kan mengandalkan sumber daya manusia kan. Gue intelektual, artinya kan tetap ada ilmu dan ada intelektualitas di dalam perjalanan perjalanan itu gitu. Oh ya main belajar bo kemu sampai dia bisa mangguran itu. Ya. Alat zaman itu ada alat kurasi berarti ya. Ya, iya nggak bawa main gitu. Buat interval nadanya mungkin, frekuensinya mungkin. Ya. Yang orang boleh sengidang nyaing nak pidan atau ngerekam dini itu sengidang. Ya, itu hebat nih zaman dulu rago dini. Cara penyendirian marah ketika ya bang mengingat tuh ya merasa kewah ya saya. Merasa kewah gitu. Kan tuh rago ada dalam inceran pidan bo nyin pidan manji pidan paning orang. Pani. Gambar lah kan di beleleng tuh abo kubur tuh dini sing ya rago kan jadi dini rekam. Jadi oleh beleleng jadi dingah gambarnya kan bano. Ya. Mungkin kuat dini gitu. Daya ingat. Nah, kalau dia tuning orang relate dengan berarti malu neng leluhur kita dua geng logika ya. Peradaban itu sudah ada berarti. Ya. Iya kan? Benar tuh. Yang sampai di sana menyadari ya. Dalam hati nih ya, dalam hatian yang mulai dalam. Ternyata leluhur gue mempersiapkan nih Onyang. Ada pemikiran gitu? Ya, kita merasa bangga ketika kita keluar ngabo jadi anu ragau di Bali itu merasa gue sing kalah sing cang. Karena yo hebat ya dini ragau dini hebat ragau paduh hebat. Oke. Jadi yen yo main kan otomatis jadi betean kan ragau. Dan ragau main otomatis ragau di betean kan yo gitu. Paduh ngalah kene. Makanya tidak perlu kita mendiskreditkan yang kita punya secara tradisi. Sing perlu. Sing perlu gitu sebenarnya. Gitu. That's the point. Iya, peradaban musik itu nang yang di luar tuh tepuk hebat sana. Seolah-olah gitu rago kan? Iya, seolah-olah rago gitu. Karena kan ya dengan cepat teknologi yang punya. Tapi saat rago pesur, ada nih sisi yang di mana kita, sisi di mana dia gitu. That's the point. Gitu, Boh. That's the point. Nah, harus pesu mulu ya. Kalau mau masuk ke sistem ya masuk ke sana. Ya. Inawang sistem dengan harus masuk. Masuk Pangtawang tengahnya geng-geng. Itu berarti dengan sudut pandang zoom out ya menoleh Bali uli di Kanada berarti yo. Gitulah artinya istilah nih. Karena kan yang nulis sisi raga nulis kan tepuk dari nih. Ya. Ke sudut pandang yan dan perspektif yan itu, nah itu kan tentang situasi di barat itu kemarin. Ini sedikit masih di barat nih ya sebelum kita ke arah sana. Makloe ya ortawi. Berbanding ke Kanada ya. Yang ngajak yang ortawi bentlong di ban mana tepuk ya. Kita 42 ini jadi sepalan dan sendirian. Tadi yang nyebut di sana bahwa ada jurusan kaprodi. Ada kaprodi, sorry, komposer. Kaprodi. Coy yo, apa kan di otak lu? Imajinasi cara bergejolak soalnya di kepala Acang tentang hal ini. Ada prodi komposer. Ada prodi piano, biola ABCDE-nya secara instrumen masing-masing. Ini komposer ini membicarakan apa di sana? Musik barat. Secara utuh, secara holistik. Holistik.
Oke. Secara keseluruhan Ya, artinya. ya. Karena di kampus Ragone lebih cenderung yo berkiblat kepada musik klasik barat. Oh, musik klasiknya dijadikan fundamental. Ya, makanya ada performers cara pemain piano, pemain biola itu sing yang cara diisi di Bali kan Ragowe masuk komposisi, tapi Ragowe belajar sih belajar gini. Jadi itu Khusus komposisi kan. khusus ya di komputer kan. Tapi sebenarnya bisa aja main masih. Sebagian besar bisa main cuma 1 atau 2 instrumen kan. Gitu. Oh. Itu perbedaannya. Ya. Karena gini. Karena sekarang itu di Bali pengistilahan pengerawit itu kan udah mulai dipakai komposer. Ya kan? Ya. Sebenarnya kan di Bali kan nggak usah ngelah istilah komposer. Hanya pengerawit aja ya. Iya, hanya pengawet aja. Atau penguruk. Penguruk. Yes. Oh, Gitu. kalau di luar itu komposer tuh lebih dia ke holistik musiknya. Komposer itu di luar pengertiannya adalah artinya orang yang menulis musik. Menulis Jadi, musik. Karena menulis ya. Bahasa Inggrisnya writing music gitu. Ya, right. Oh, oke. Ngai gending doe sing ngai gending doe disilahkan writing music sih ini. Iya, ya. Cang dang ngai gending nih gitu modelnya. I'm writing music. Ya gitu. Itu hanya pengistilahan. Itu berarti ya. istilah makanya berbeda yo aja yang aku di Bali kan penguruk itu guling di konsep ngai gending nguruk kadang-kadang sih mah Main. gamal bisa ngajak gamal kadang-kadang Lah, siapa? nganta Bung Banten Ada serati. Oh, ya beda tuh yang di Bali. Di Bali ya, multitasking berarti pengurus. ya makanya ada gue biasa cuma kayak liu gitu Makanya tidak ada diartiskan. Dia ada diartiskan. Yang Benar-benar mungkin Rian di luar negeri bisa diartiskan. diartiskan ketika yo ngajian no. Dia ngajin saat performance dilihat bahwa dia yang nguruk ada istilah ini artis nih. Diartiskan yo bango di dos disediakan tempat kan ada kan di Bali itu masih seni itu orang dirasa atau sehingga ada untuk mengartiskan. Sing ada no. Sing. Bisa menetra kita sekegong. Ya kan komposer. Bisa komposer nih ayo cara munyin wayan itu nih bisa negen gong Barang. itu barang kripto Tuh, lah. kalau di sana beda ya no. Profesionalitas Ya, Iya, profesional, secara profesional. profesional. ketika Ian perform. Badong urusan tuh maksudnya ragau yang di ada misalnya acara-acara konser tuh komposer tuh ya nulis kan ya bang musik itu main gue nih ngurus ngajak panitia gitu ragau tinggal kemu kan tegak mau balik Oh, komposer tuh itu mau balik ha? man sing milu kadang-kadang ada nih milu main yang mulu yo Itu niatnya dia. diperlukan untuk memainkan karya yo kadang-kadang ada masih nih konduktor gitu Konduktornya. tapi sebagian besar aja ngonyong di kursi penonton gini mau balik Oh, dari sana ya bisa melihat kekaryaan yo. gitu Tapi lah. secara keartisan Wayanto di apa namanya? Di manage di belakang panggung memang benar-benar layaknya artis di sana. Profesional. Ya, profesional. Karena kan konteksnya berbeda ya rago ini ngayah di puro nya nak orangnya mau rago di belakang. Enggak misalkan di luar dari konteks Di bro, konteks di luar bro di nih. sini performan ada di misalnya di event-event ya di event, stage. Menurut yang patuh kan kok yang dini jani kan bola adanya di modernisasi itu pertunjukan itu. Ada green room gitu green room, modelnya yes, yes, tong green room-nya. ngene-ngene gitu kan dini sudah mulai gitu. Manajemennya sudah ada Sebenarnya ya. sudah ada. Menurut yang patuh kan ini itu cuma itu tuh lebih terorganisir dengan baik. Kan ya ada green room, ada WC. Ini kan kadang-kadang WC jauh WC nah itu bisa sing WC gitu model. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kan pelaku-pelaku seni itu kadang yang cara seperti yang terjadi sebelumnya itu sing cara Sing aja. nah itu istilahnya. Nah, Kan itu PR kita bersama. Itu udah sebenarnya. Kolektifnya kita ya. Ya. Kono pentas ya. bu. Baik, kan itu. sediaan kan dia aja tengos ngoyong makanan yang layak. Itu mau naik buntu. Ya, Itu ya, mau ngeras, Jelas, ada rasa kan gitu kadang. Benar. Itu yang sering saya tanyakan juga kepada pelaku-pelaku seni itu yang orang seperti ini karena mungkin tempatnya berbeda wayan di sana sama di sini itu sedikit tidaknya ragu donang manajemen pertunjuk itu penting sekali no. Saya setuju. Artinya nggak nih anu tiangnya skill tiangnya tolong gini sedikit lagi menghargai itu. Menghargai. Karena gini, Sodinian ya sedikit
menambahkan ceremonyi Blikacut Maro itu kekhawatiran kita ya. Melihat karena pertama kita ini bukan seorang seniman di sini. Nah, Tapi kita senang dan sangat respect terhadap pelaku kita sendiri di Bali ya. Di gempuran modern yang seperti sekarang tuh kan. Gini, ini yang tidak bisa dibedakan. Kalau kita berbicara ngayah, kan yang kita ayah tuh yang keluar. nah, Ya kan? Ya. Ke sosial itu kita menjaga hubungan agar baik. Hmm. Untuk ayah kita keluar. Kalau kita di state itu kan kita memberikan effort kita ke orang lain. Ya, betul. Ya kan? Ini yang harus dibedakan. Kalau kita ke luhur tuh itu kan kembali ke individu kita, Benar. konektivitas kita. Kalau ke di state itu yang kadang-kadang adok nggak gitu loh. gitu. Awak mau biasa ngayah di Puron. Di Puron aja ngayah ke luhur gitu loh. Yang di state ini yang perlu kita cara menyanyian marot tanggung jawab bersama. Saling ringwang. Saling Di sana ringwang. Yan pentas ketika lalang. Si gumin raga ojak Blikacut. Pasti raga ringwang ya. Yan apa kuah Yan? Ya. Jadi ngopi. Jadi snack. Ketangan loh, nah ada bedeman nanti ya. Iya, praktek-praktek seperti itu kan sebagian besar sudah dilakoni oleh sesama seniman. Nah, Hanya sesama seniman. sebagian besar Harus bayar. Sesama seniman. artinya ragoe merasakan lagoe dalam apa dalam lingkup profesi yang sama. Karena ragoe nawang kan caranya respect aja nak gitu. Kan sengonyang. Nah, artinya desa-desa di Bali itu orang memiliki pelaku seni yang memang benar-benar mengerti tentang hal itu gitu. Kadang-kadang ragoe ngaya mai gitu cara jalangkung datang tak diundang, pulang tak diantar. Gitu. Cara gitu udah ada nih. Memang. Di beberapa tempat. Memang beberapa, tidak semua tapi tidak beberapa semua. ada. Ya, Ada betul, beberapa yang setuju. seperti itu. Dan tapi engken contoh nih contoh. Iya. Contoh kecil nih di lingkup Banjar ragoe. Yang ada nak ngodalan, ngedang sekegong. Toleh aja perbedaannya yang ada nak meseko, sejumlah nak ngodal tuh ajak sing ada nak meseko gong. Ya. Pasti beda kene. Beda cara. Beda pendekatan. Cara komunikasinya cara beda ya. komunikasinya beda, cara pendekatannya beda, penyangrone kadang-kadang beda masih gitu. Karena gitu dan kita tidak bisa menyalahkan mana sing yo nak ditu kene tuh. Ya, berarti tugas kita sekarang cuma mengingatkan. Ya, mengingatkan. Jadi ragoe sebagai pelaku jadi yang buat tawang gitu keadaannya urin nak belum tentu tuh Nawang gitu. Benar. Nak uli anak sing nawang. Oh, berarti ada gitu, faktor gitu. kemungkinan dua ya, no? Sengaja dan tidak sengaja. Ya, sengaja dan sing nawang gitu. Dan sengaja. Oke. Itu deh. Ya. Oke, segala probabilitas tuh ada. Ya, kita kan tidak bisa memaksa orang untuk tahu gitu. Tidak bisa juga berekspektasi Terlalu tinggi. Semua orang harus tahu gitu modelnya kan sing hidang. Oke. Kesadaran kolektif berarti Ya, kita Nah, perlu ya. perlu. Berarti kita harus tetap gaungkan berarti. Ya. Mm-mm. Ada nenek tuh yang pengen pangsengenan cara munyi di warung. Oh, jok nak len udah pelajaran kini. Nah, rago mau jadi ada kesempatan nu nyidang ya. Ayo entar dek. Benar. Itu kan sih sebenarnya. Sesimpel itu padahal ya. Sesimpel itu cara menyendirian itu seni itu mungkin Kita karena aja bau manusia dengan manusianya. Iya. Sing cara babak pulih gitu. Enggak bawa bang nak lian ada mau dibawa di sini ada gitu dia. Gitu. Nih, Pak Serati. Saya mempunyai penyebutan yang baru dengan untuk Serati. Serati di Kanada. Nah, ini Cut, Cang nih ada satu pertanyaan nih yang masih mengganjal nih, Cut. Ya. Ketika di zoom out nih, Yan, gimana perspektif yang di Bali jadi oleh berkesenian di Bali? Baik, yang ngayah tuh kita tidak membahas kayaknya. benar. Itu soalnya kalau berbicara ngayah itu tidak ada barometer. Silahkan individu masing-masing. Ya, betul. Yang gedang ya ke puro, yo jenah nanggung. Yang tulus ya ke puro, yo jenah pulih. Betul. Masalah pulih apa itu dia aja yang menjelaskan. Ya. Kita fokus di ranah ke artisan lah. Seni untuk seni. Seni untuk seni. Ya. Dan seni untuk sosial nih. Gimana Gimana yang melihat dari gini, dari sudut pandang di Kanada nih jadi oleh Bali fenomena kesenian di Bali secara lomba. Wih, utang gitu nih jadi nih. Yang nyidang jawab dong. Nyidang jawab dong. Ya. Kemajuan Sing ya menurut aku pesat. berkembang sangat pesat di kesenian di Bali. Dan naik dari sini ya, Nel. Karena Bali itu kan benteng terbuka. Cek apa kan gedang celap gitu model. Oh ya, seperti itu.
Ya. Maksudnya rago itu apa dane pola-pola pikir konservatif itu sudah mulai memudar di Bali. Ya cerbeda kan kene sing dadi gitu model. Iya. Jadi kan bebas lebih fleksibel jadi ya. Kan dadi teman-teman yang memang concern di bidang musik kontemporer, musik eksperimental bebas aja nih. Berekspresi. Punya sih itu orang gitu modelnya. Kena. Kan ada seperti itu sekarang fenomenanya. Dan menurut yang itu bagus artinya cara budaya itu kan terus berkembang. Dinamis ya gitu. Sesuai dengan zamannya kan gitu. Secara teknisnya dia mengikuti perkembangan zamannya. Ya, apalagi Jani sosial media. Ngakses info dari berbagai belahan dunia itu baloh. Benar. Gitu. Dan makanya banyak musik-musik komposisi gamelan Bali Jani itu yang terinspirasi dari musik-musik lain gitu model. Mengambil referensi ke belahan dunia lain berarti ya. Iya gitu. Menurut Ragoya berkembang sangat pesat. Apalagi yang lomba-lomba. Banyak lomba-lomba itu. Ya memang sih ada positif negatifnya pasti. Dimanapun ada pro kontra itu ada. Pro kontra. Tapi ya begitulah sekarang perkembangan kesenian Rago di Bali itu harus. Artinya berbanding lurus ya dengan perkembangan kemajuan teknologi, perkembangan zaman. Berjelas tuh. Seni Rago di Bali ngidang masih kan? Luangnya Rago di Bali itu menurut tiangnya karena coba cara orang usan, seni itu berkaitan erat dengan yadnya Rago. Cek di pura tetap jam jalan, pentas di klub lian menurus nih cara ibarat gajah yogi. Ada lian urus itu gitu. Ada pato ya. Ya patutnya mau gambar di pura di pura mani gitu. Itu hebatnya. Di sana itu yang tidak ada ya? Ya gitulah modelnya. Makanya orang gamelan itu akan punah yang orang Dah ya. Harga yakin sih. Ya kan. Gitu. Secara pengertian harfiah aja seni itu adalah persembahan loh. Dalam Sanskrit kan kita nyari kan persembahan. Contohnya cara orang yang senu ya nyo eksis di Bali. Seni itu akan eksis juga. Ya. Keren loh. Gitu. Dan coba artinya kan banyak bermunculan komposer-komposer muda gara-gara lomba itu kan. Komposer-komposer muda bermunculan dengan kreativitasnya gitu modelnya. Dengan inovasi-inovasi baru gitu kan memperkaya tuh dari ini. Benar. Khazanah seni di Bali gitu. Tanpa meninggalkan rohnya. Ya, dan banyak juga senior memang sudah bersentuhan langsung dengan dunia luar dari zaman dulu. Itu modelnya. Mereka sedikit tidaknya sudah memulai hal-hal tersebut. Maksudnya memasukkan unsur-unsur kesenian di luar Bali yang diaplikasikan ke gamelan gitu. Bak kok do contohnya. Liu musik-musik Bali, komposisi-komposisi dari komposer di Bali aneh mengambil ide dari luar dan dikemas dengan rasa Bali. Rasa Bali. Dan menarik nih kan aneh nawang do cuma komposer itu. Jadi ketika karya itu dipakai sebagai referensi oleh generasi-generasi selanjutnya, kadang-kadang itu kan sing nawang dijo tekan itu. Gitu. Makanya cara dari kebiasaan lah. Tuh. Tanpa Ragoy sadar dijo tekan nih. Pola-pola baru nih. Pola-pola baru nih dijo tekan. Karena bo bias jadi itu. Bo dunia itu bo dekat sekali itu. Bo kene sing nu aneh do. Benar. Cara pola-pola gending-gending ne apa dane kompleks nyangket gitu modelnya itu. Boseng nu aneh tuh jadi di Bali. Ya pidana tahun 90 nggak gede gitu. Siap nak nyang gitu model. Iya. Jadi kan bo kene. Berarti bisa diartikan karena sekarang ruang referensi itu sudah terbuka ya. Terbuka dan banyak pelaku seni Rago di Bali itu sudah menanggalkan pola pikir konservatif itu. Menanggalkan konservatif. Ya, maksudnya
Saja tuh. Ada tongosnya tuh kita model. Saja. Pidana gede gambar yang dibanyak kan sing bang. Belahnya gambarnya ya mungkin karena pidana keterbatasan ekonomi banyak. Gitu. Jadi kan boleh lebih gampang Ya, lah dengan bebas, peradaban dan bebas, perkembangan. lebih kene. Sajano. Gitu. Kurang jam abi? 1,5 jam. Wih, Akhirnya mau kesel. apa sih man ngoto ingin kau kan dosa 1 jam setengah. Oh. Misionya doyan nya mencermati itu ya. Ya silon sih ngoto. Gajak. Atau di petua. Baik. Peye putih nah jadi nah. Ben tadi serati ben tadi putra minum tua yo. Sekono. Gitu. Motivasi ini tuh nanti. Ya kan? Adik-adik yang orang senior kan beda garis nih. Ada garisan yang pemicu yang. Ya. Ada nak boleh ninggal horto tergugah ya. Ada celentingan tuh ya nak bisa menjadi role model saat yo mengaplikasikan secara baik, secara positif gitu kadang. Ya, saya nggak lihat semua ada guru. Di zaman dulu aja saya nggak ada visual nih dan harga berguru. Apalagi nih Ada visual. ada visual gitu model. Betul itu betul. Dengan sangat apa namanya ya? Dibilang Rian Maro efisien ya. Ya, Saya nggak tahu istilah sing idanya nih. Benar. Senua dan niat dan Semua dunia. belajar. Ya, Benar. karena sudah terbuka luas nih dunia nih. Luas. Sebenarnya media dan lain sebagainya. Yang dua gak memanfaatkan tuh. Itu. Gitu. Ya. Udah sibuk Iya. menghujat. Nah, itu Udah model. sibuk. Iya kan? Berarti yang ngajak angin tuh sing ke di dangin Karangasem ya. Sing ke di Palu, Sulawesi, ke di Kanada ada kajak angin juga. Tadi ke ada ben kajak angin gitu artinya. Ada yang jauh berarti Ben. Artinya Ada yang kena jauh. keluar itu ada kan ketika di Uluwatu. Ngeluar bende ada Australia. Ada Kutub Selatan gitu. Boy kutub selatan. Kutub selatan tuh. Wayah nih. Sing istilahnya yang mau mengembangkan kan Ya. Banyak hal ya. gitu. Unlimited ya. Nah, Ilmu itu unlimited bisa dicari di mana saja. Dan akan terus berkembang. Akan terus berkembang. Ya, akan terus berkembang. Gitu. Gol yang jangka panjang ada ya? nah, Boy, golnya kapan? Saya nggak tetap yo Do the menjalani best yang hari ini aja. menjalani, apa yang kita yakini. apa yang kita yakini ya, do the best untuk hari ini sampai ya. Yakin do the best hari ini. Tuh. Cocok nggak sih, Pak? Oke, benar. Gitu. Beh. Artinya yang mulai percaya uli bidan yakin bahwa ini adalah garis tangan kita gitu. Tetap kan jalan nih patut mau gambar muruk dan ngaya-ngaya. Sini masih mau kocok apa-apa. Apa Gitu. nih? Kocok apa? Kocok. Oh. Candy peredan. Nah, ting kling gitu udah. Ting-ting. Duh. Saya mau kocok kayak dia. Ah. Saya nak mau kocok. Ceni, batun nih. Oh, ceni, batun. ceni. Emang gembal ceni. Gitu. Role model ya, adik-adik generasi Ya. yang Joget yang. Oh, sing kedang. Oh, nah. Yang Mungkin rago. obrolan bisa disimak. Ya, Disimak di obrolan. Yang nih Luang silakan pakai. Ya. Kalau oke. sing enggak masalah. Nggak masalah. Nggak Gitu. apa-apa. Ini nak pengalaman kan Ya. nak pengalaman yang pribadi. Ya nak lain di luar negeri bisa lain pengalaman. Ya. Karena liu orang-orang Bali yang di luar negeri, di Kanada, si Notiang kan ada orang sekat tuh. Nak Bali itu. Bali itu. Berarti pengidangai benyaradat. Wow. Ya, bawa satu kakak mau pindah ke mana? Itu kakak mau pindah. Satu kakak mau pindah. Ya. Ya, tapi kan nak tujuan orang berbeda-beda. Benar. Nah. Gitu. Closing statementnya apa? Ini visi misi aneh Gambalan Bali untuk mau kegiatannya di sana. Ya contohnya untuk Gambalan Bali apa? Closing statementnya. Closing. Kenapa sudah setengah aja toh? Yang tiang sih sederhana kan. Ketika lagu keluar jangan apa adanya, jangan berkecil hati. Jangan berkecil. Makanya ragowe berasal dari musik tradisi, ragowe keluar, anggap yo lebih hebat daripada rago. Jangan seperti itu karena musik kita di Bali itu punya apa? Nilai intelektualitas yang tinggi loh. Gitu. Yang dari konteks tiang berkesenian di luar negeri mungkin makanya cara orang busan doe ngai misalnya tiang gending itu di instrumen barat Bali itu celap-celap yang kemu nak itu udah bisa aja bingung yo boleh gitu jadinya karya kita tuh ditunggu-tunggu oleh mereka gitu.
Karena itu baru menurut mereka gitu. Ya. Tapi yang menurut Ragau di Bali kan biasa. Tapi kan sing kene beli Ragau tuh harus tetap do nak gila baris abo kemo nak main di piano do nak gitu. Ragau tuh membawa Bali yang seutuhnya yang memang sudah berkembang sedemikian rupa hari ini gitu. Oh. Sing jauh-jauh kemo aja lelamat ngabo kemo main di piano tuh kan buat zaman dulu tuh gitu. Tahun 1 tuh gitu. Oke. Ya. Pendekat ini. Jadi kan tetap Ragau berinovasi dengan rasa Bali diaplikasikan ke musik-musik lain gitu model. Ternyata bisa. Dan saling kedang nih modelnya. Ragau di Bali terinspirasi dari yo, Ragau di Tungai Gending terinspirasi dari Ragau materi-materi Ragau di Bali gitu. Makanya jangan pernah berkecil hati berkesenian di Bali. Ya. Gitu. Lakukan gen, kesempatan itu pasti akan datang gitu. Wow. Don't small heart. Jangan berkecil hati. Jangan Oh gitu. Kunci sing ada orang kudu cun bahasa Inggris nengel sing ada. Oh, don't small. Masuk angin sing ada. Don't small heart. Nah, gitulah artinya nah orto kangen kau lah nih gitu. Tapi benar tak kaki kawian. Budaya barat dan budaya timur. Ya, betul. Yang sing namang kaki nau sing namang budek. Ya. Sing Liu sebenarnya yang orta nih tengah hari orto sing kelar. Mani berangkat malu mau. Ben 3 tahun nyampe ketemu. Ya, Ya orto ben. Liu nu hal-hal menarik. Konten ben hal-hal kehidupan orang di sana yang artinya aneh menurut Ragau gitu. Tuh Liu nu tuh. Artinya pengalaman Ragau itu. Oh, iya bisa yang Oh, sekan. Berarti itu sisi lain ya? Sisi lain. Sisi lain. Mengungkap tabir. Mengungkap takbir kehidupan seniman Bali di luar negeri. Itu dengan ortan sih. Aduh. Gitulah. 1,5 jam tidak terasa sebeton. Betul. Ini yang sudah tahu Rian mungkin sudah paham ya tentang gini. Yang belum tahu nanti mungkin bisa dicari di sosial medianya siapa Rian. Kita memperkenalkan juga komposer ataupun seniman-seniman muda yang ada di Bali khususnya. Iya sekali. Terima kasih sekali lagi Yan ya. Terus semuanya ya. Suksemo atas undangannya Niki ngobrol-ngobrol. Atas waktunya ledangan penyangro. Pokoknya kita tunggu karya-karya Yes. dan Ya, inovasi siap. di negara orang. Yes. Siap. Jangan lupa pulang ke Bali. Ya, Iya. pasti. Itu tentunya. Boleh ke Bali. Betul. Mantap. Mantap. Jaga kesehatan, salam sama keluarga ya. Ya, Oh ya, save flight untuk besok. Yes. Semoga selamat sampai tujuan Asungkara. dan tetap bisa memberikan yang terbaik untuk Bali. Ya, Di negeri ya, orang. Pasti. Tanah kelahiran harus dijunjung tinggi. Ya, Siap, Rahayu. mantap. Sukses terus podcast Jejak Pendapat. Thank you. Semua ya. Rahayu. Untuk bagus demi pelaku seni kita di Bali ini. Asik. Ada ruang untuk berdiskusi dan ya dipublis lah. Iya, Iya. Semoga bermanfaat. Tetap. Ya, Tetap. segar. Sengkara. Thank you. Pernah serius ya gue kemarin pecah begitu. Segan. Oke teman-teman, itu dulu kita obrolan kita Yes. hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Yang itu. Yang ucut. Saya Rian Sampai ketemu di episode berikutnya. Rahayu. Rahayu. Bye-bye. Lawar play.